Nah, di sini saya mendapatkan penawaran pinjaman sebesar 28 juta rupiah. Jauh lebih worth it menurut saya daripada pinjol yang bunga hariannya itu bisa mencapai 0,3% per hari. Proses pencairan pinjaman itu kurang lebih memakan waktu 30 menit ya teman-teman. Dan kalian bisa juga sambil cek mutasi di kantong utama Bank Jago kalian. Ya, karena yang 500.000 sudah berhasil dicairkan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online dari Bank Jago, sekaligus berbagi tutorial cara mencairkan pinjamannya. Jadi buat kalian pengguna aplikasi Bank Jago, coba saja dicek aplikasinya. Siapa tahu kalian itu mendapatkan penawaran Jago Dana instan yang bisa langsung kalian cairkan hanya dalam beberapa menit saja. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti kalian itu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Limit pinjaman yang diberikan Jago Dana Cepat ini itu hingga 100 juta rupiah ya teman-teman, sedangkan untuk tenor pinjamannya itu maksimalnya hingga 18 bulan. Dan untuk cara mendapatkan pinjaman dari sini, kalian itu cukup menginstal aplikasi Bank Jago, kemudian kalian registrasi dan membuka rekening di Bank Jago. Dan setelah berhasil seperti ini, kalian bisa cek beranda aplikasi Jago kalian. Untuk mendapatkan info detail tentang Jago Dana Cepat ini, kalian bisa langsung klik lihat info. Dan di sini kalian bisa baca terlebih dahulu beberapa keunggulan yang bisa kalian baca lebih detail. Oke, selanjutnya kita akan coba mencairkan pinjamannya. Dan di sini kalian bisa memilih mau dicairkan berapa limit kalian. Salah satu kelebihan dari Jago Dana Cepat ini juga bisa dicairkan berkali-kali ya teman-teman, selama limit pinjaman kalian itu masih tersedia. Dan ini itu sangat bagus sekali untuk menghindari tanggal jatuh tempo yang bersamaan. Oke, di sini saya akan coba mencairkan pinjaman sebesar Rp500.000 saja. Meskipun kalau diambil semua sebesar 28 juta ini juga bisa ya, karena sudah mendapatkan limit pinjamannya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini estimasi angsurannya itu sudah sangat jelas sekali, mulai dari tenor 1 bulan hingga 18 bulan. Dan saya rasa bunganya itu cukup murah sekali, estimasinya itu di angka 1,39% per bulan, atau kalau dihitung bunga hariannya itu sekitar 0,04% per hari. Jauh lebih worth it menurut saya daripada pinjol yang bunga hariannya itu bisa mencapai 0,3% per hari. Oke, di sini langsung saja saya cairkan pinjamannya. Dan tenor yang saya pilih di sini adalah 1 bulan saja dengan pembayaran 1 bulan ke depan sebesar Rp506.950. Jadi bunganya itu cuma Rp6.950 saja selama 1 bulan. Karena nanti pencairannya itu utuh tanpa ada potongan apapun. Oke, selanjutnya untuk mencairkan pinjamannya kita harus selesaikan dulu atau melewati beberapa tahap pengisian data seperti ini. Sebenarnya pengisian data ini sudah terisi ya teman-teman pada saat kalian itu melakukan pembukaan rekening, dan isian ini akan terisi otomatis. Jadi kalian itu tidak perlu merubahnya kalau misalkan tidak diperlukan. Tapi kalau kalian itu mau merubah seperti alamat rumah atau informasi pekerjaan itu juga bisa. Tapi saran saya tetap saja pakai data yang sesuai dengan data yang kalian berikan pada saat kalian itu membuka rekening. Selanjutnya, setelah konfirmasi pengisian data selesai, di sini ada lembar perjanjian pinjaman untuk dibaca dan disetujui. Kemudian setelah itu masukkan kode OTP yang dikirim melalui WhatsApp ke nomor handphone yang sudah terdaftar. Dan setelah itu tahap terakhir adalah proses verifikasi wajah atau KYC untuk memastikan kebenaran data pinjaman yang kalian ajukan. Dan setelah itu akan langsung masuk ke dalam proses pencairan dana pinjaman. Untuk proses pencairan pinjaman itu kurang lebih memakan waktu 30 menit ya teman-teman. Dan kalian bisa juga sambil cek mutasi di kantong utama Bank Jago kalian. Dan kalau dana pinjamannya sudah masuk akan ada pemberitahuan di mutasi seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman selamat mencoba, semoga pengajuan pinjaman kalian berhasil disetujui. Sebagai penutup buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar pinjaman online, khususnya tema pada video kali ini, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar.